Baik, teman-teman sekalian, salam dan bahagia, teman-teman sekalian. Ini adalah pertemuan kita ke-9 setelah melampaui UTS, ujian tengah semester. Semoga teman-teman bisa memperoleh nilai yang maksimal. Kemudian pada kesempatan pertemuan kali ini, saya masih menggunakan platform ini untuk teman-teman sekalian. Jadi pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang individu dan kelompok di dalam konteks psikologi sosial. Apa itu individu dan bagaimana tipe-tipe kelompok akan kita bahas pada pertemuan ke-9 ini. Dan tentu nanti akan ada susulan dari video-video berikutnya terkait dengan bagaimana kelompok-kelompok yang dalam konteks tertentu tidak terstruktur, kemudian juga tidak memiliki kerangka-kerangka acuan yang jelas gitu ya. Tapi pada kesempatan video ini kita akan bicara tentang bagaimana kelompok-kelompok itu, tipe-tipenya apa saja. Nah, teman-teman sekalian, di beberapa pertemuan yang lalu kita sebenarnya sudah sempat membahas tentang bagaimana individu di dalam konteks sosial gitu ya. Pada dasarnya memang manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya manusia itu sesungguhnya kita, kalau saya berbicara tentang manusia tentu saja kita bicara tentang diri kita gitu ya, saya, Anda dan seterusnya. Bahwa kita sesungguhnya tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup terpisah dari lingkungan sosial, terpisah dari orang lain. Dan karena itu maka sesungguhnya manusia itu ya seperti kelompok yang sosial. Kalau di dalam konteks hewan misalnya ya kita seperti lebah, seperti semut dan seterusnya yang tidak bisa hidup secara sendiri, secara mandiri begitu ya. Kenapa kemudian kita tidak bisa hidup secara sendiri gitu ya, artinya terpisah dari kawanannya? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Jadi naluri dasar kita sejak lahir itu selalu kita memiliki keinginan untuk menjadi satu, menjadi bagian dari manusia lain yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Jadi selain karena kita tidak memiliki kemampuan untuk hidup sendiri, keinginan kita untuk menjadi satu dengan manusia yang lain itu adalah naluriah. Sebagaimana naluriah yang kedua adalah bahwa keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam, dengan suasana di lingkungan kita, dengan peristiwa-peristiwa, dengan hubungan-hubungan di sekeliling kita. Artinya ini di luar manusia. Kalau yang pertama tadi adalah keinginan untuk bersama-sama dengan manusia yang lain, kemudian yang kedua itu adalah keinginan untuk bersatu dengan lingkungan di sekitar kita sendiri. Nah, dalam konteks itu, teman-teman sekalian, naluri kita untuk selalu hidup bersama dengan orang lain itu disebut sebagai gregariousness gitu ya. Jadi keinginan kita untuk bersama-sama dengan orang lain itu dinamakan dengan gregariousness. Mengapa kemudian kita ingin selalu berkelompok? Kenapa kita ingin selalu bersama-sama dengan manusia yang lain? Setidaknya ada beberapa catatan. Yang pertama, manusia tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk hidup sendiri. Anda bayangkan jika kemudian Anda dilahirkan, kemudian Anda dibuang ke suatu tempat, tidak ada yang menemukan Anda, begitu ya, maka Anda tidak akan bisa hidup. Kenapa? Sejak lahir itu kemudian manusia harus membutuhkan pertolongan orang lain. Anda bisa bayangkan ketika Anda dilahirkan oleh ibu Anda, kemudian ditinggalkan begitu saja, tidak ada orang yang merawat ya.
kemungkinan besar Anda akan mengalami kematian. Anda tidak bisa bertahan hidup. Anda saja misalnya menangis gitu ya, pasti membutuhkan kehangatan keluarga. Ketika bayi misalnya, Anda membutuhkan air susu ibu untuk bertahan hidup, untuk makan dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini Anda pasti masih membutuhkan itu. Jadi kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa hidup sendiri, itu tidak mungkin, gitu ya. Nah, yang kedua adalah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi kita sebagai manusia itu pasti tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Dari segi apapun, makanan, sandang, pangan, papan, transportasi, dan seterusnya. Bayangkan misalnya baju yang Anda pakai hari ini itu adalah buatan, itu adalah hasil dari sekian banyak orang, sekian banyak teknologi, mulai dari misalnya bahan untuk membuat benangnya, dari benang menjadi kain, dari kain menjadi potongan-potongan baju, dan seterusnya. Ketika menjadi produk itu kemudian dijual, dan tentu itu juga melibatkan orang, gitu ya, melibatkan manusia lain. Termasuk dalam hal makan, Anda pasti tidak menanam padi sendiri, kemudian memupuk padi sendiri. Makanan yang Anda makan itu pasti sudah berasal dari atau sudah diolah dari sekian banyak tangan, dari sekian banyak manusia. Hal ini saja menunjukkan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Yang ketiga, secara sosiologis, bahwa sebagian besar kepribadian kita sebagai manusia itu juga terbentuk oleh kelompok, terbentuk oleh lingkungan sosial. Kalau Anda ingat di teori-teori dasar dari psikologi, ada pendekatan tentang behavioristik misalnya, atau kemudian pendekatan soal humanistik misalnya, maka hal itu menunjukkan bahwa watak kita, kepribadian kita itu sudah dibentuk oleh kelompok, sudah dibentuk oleh masyarakat kita, dibentuk oleh proses-proses sosial. Teman-teman sekalian, Anda bisa cermati misalnya, ada fenomena menarik misalnya di kalangan kaum muda di Jepang gitu ya. Ada istilah yang disebut sebagai hikikomori. Hikikomori ini adalah seseorang yang kemudian dia mengurung diri di dalam kamarnya, tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, begitu ya. Menurut kelompok ini, menurut pelaku hikikomori ini, jadi bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun tanpa keluar rumah. Pertanyaannya kemudian dari mana makanannya, dari mana pola interaksinya, dan seterusnya. Jadi sebagian, kalau dari beberapa pemberitaan misalnya ada sejumlah 540 sekian jiwa, 540 ribu jiwa penduduk di Jepang itu hari-hari ini melakukan menyendiri di dalam kamarnya, tidak pernah bertegur sapa dengan orang lain bahkan di dalam satu keluarga, atau kemudian berinteraksi dengan orang lain di luar keluarga. Fenomena ini disebut sebagai fenomena hikikomori. Tetapi ketika itu terjadi, sesungguhnya dia masih membutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal apa? Ya makanannya. Dalam hal apa? Seluruh kebutuhannya. Sehingga dalam konteks ini tidak mungkin sekali lagi orang tidak berhubungan dengan orang lain. Manusia pasti tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk kemudian hidup sendiri, sebagaimana kita sebagai manusia itu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Karena itu naluri dasar kita sebagai manusia itu selalu ingin bersama-sama dengan orang lain. Nanti cek teman-teman bagaimana fenomena hikikomori di Jepang itu bertahan.
gitu ya. Oke. Nah, apa yang kemudian membentuk sebuah kelompok gitu ya? Apa syarat-syarat terbentuknya sebuah kelompok? Beberapa teoritik kemudian beberapa tokoh kemudian menuliskan yang pertama adalah bahwa syarat terbentuknya kelompok adalah yang pertama setiap anggota itu harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi misalnya Anda sekarang mahasiswa, maka ketika Anda berada di dalam kelompok mahasiswa, maka Anda akan sadar bahwa Anda itu bagian dari mahasiswa. Bisa jadi seluruh Indonesia, bisa jadi dalam satu kampus, dan seterusnya. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antar kelompok. Jadi ada hubungan timbal balik setiap orang di dalam kelompok itu, baik terkait dengan kebutuhan psikologisnya, ataupun kemudian juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang ketiga, teman-teman, ada satu faktor yang kemudian dimiliki bersama. Nah, faktor ini berkaitan dengan misalnya identitas, kemudian juga berkaitan dengan motif, keinginan gitu ya, atau kemudian bisa jadi soal ideologinya misalnya. Kemudian ada yang keempat adalah terstruktur, kemudian memiliki kaidah-kaidah dan memiliki pola-pola tertentu. Jadi di dalam kelompok itu pasti memiliki struktur, baik itu struktur yang ketat maupun tidak. Struktur itu bisa jadi pengurus, ketua, sekretaris, anggota, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari struktur. Tetapi juga ada kaidah-kaidah apa yang boleh dan tidak boleh, dan memiliki pola tertentu. Itu kenapa nanti membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ini berkaitan dengan kaidah-kaidah dan pola-pola itu. Syarat yang lain adalah bersistem dan berproses. Setiap kelompok pasti memiliki sistem dan memiliki prosesnya masing-masing. Jadi ada 5 syarat terbentuknya suatu kelompok atau terbentuknya kelompok begitu ya. Yang pertama, setiap anggota harus sadar bahwa ia menjadi bagian dari kelompok itu. Kemudian ada hubungan timbal balik antara orang atau antar anggota di dalam kelompok. Kemudian ada satu faktor yang dimiliki bersama. Kemudian kelompok itu memiliki struktur, memiliki kaidah dan memiliki pola-pola tertentu, dan kemudian memiliki sistem dan memiliki prosesnya sendiri. Kita lihat apa saja tipe-tipe kelompok. Ada cukup banyak sebenarnya tipe-tipe kelompok begitu ya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat beberapa tokoh di psikologi maupun tokoh sosiologi tentang bagaimana tipe-tipe kelompok itu. Yang pertama, menurut Summer, dia mengatakan kelompok itu ada 2, ada in-group, ada out-group. In-group itu adalah kelompok sosial di mana individu itu mengidentifikasi dirinya. Jadi kalau saya kemudian bagian dari kelompok A, maka ini adalah kelompok A ini adalah in-group saya, yang akan berbeda nanti dengan kelompok B, itu yang disebut sebagai out-group. Nah, di dalam in-group pada umumnya didasari adanya rasa simpati, persahabatan, kerjasama, kedamaian, dan seterusnya. In-group itu kalau kita berada di dalam satu kelompok. Yang kedua, ada istilah out-group. Ini masih menurut W.G. Summer gitu ya. Ada out-group, jadi kelompok sosial yang oleh individu itu diartikan sebagai lawan dari in-group. Tadi saya nyampaikan ada kelompok A di mana kita berada di dalamnya, maka kelompok A ini adalah in-group kita. Kemudian ada kelompok B, kita tidak berada di dalam kelompok B, maka B ini adalah bagian dari out-group kita. Nah, ini kemudian ditandai bisa jadi ada permusuhan, ada persaingan, kebencian, antipati, dan seterusnya, antagonisme, dan seterusnya. Ini disebut sebagai out-group. Seseorang atau sekelompok orang yang berada di luar
kelompok kita. Nah, outgroup ini biasanya dilandasi karena ada perbedaan yang sangat prinsip, misalnya beda suku, beda agama, dan seterusnya. Kemudian tokoh yang lain ada Charles Horton Cooley. Dia mengatakan bahwa kelompok itu bisa dibedakan menjadi dua, ada kelompok primer dan ada kelompok sekunder. Kelompok primer, ciri-ciri utamanya adalah jumlah anggotanya sedikit, kemudian saling mengenal antara kelompok. Karena jumlahnya sedikit, maka mengenal antar kelompok itu lebih mudah. Yang kedua, secara fisik berdekatan, artinya jumlahnya kecil gitu ya, sehingga hubungannya itu bersifat langsung dan bersifat pribadi atau personal. Yang ketiga, ada hubungan yang langgeng. Jadi simpati dan kerjasama yang spontan, kemudian ada tujuan individu adalah menjadi tujuan bersama. Contoh dari kelompok primer ini adalah keluarga atau kemudian kelompok sepermainan. Kalau Anda memiliki geng tertentu gitu ya, beberapa mahasiswa mengelompok klik dengan 1, 2, 3 orang, maka itu disebut sebagai primer group. Yang kedua ada secondary group atau kelompok sekunder. Ini dari sisi jumlah kelompok sekunder ini jumlahnya relatif lebih banyak. Kemudian tidak cukup mengenal satu dengan yang lain secara personal, secara pribadi. Kemudian secara fisik bisa berjauhan dan hubungannya kemudian tidak langgeng. Kalau saya tadi mencontohkan misalnya ketika Anda dengan teman mahasiswa Anda 1, 2, 3 misalnya, kemudian memiliki ikatan yang persahabatan di dalam kelompok itu kuat misalnya, itu bisa disebut sebagai primer group. Tetapi Anda ketika berada dalam satu kelompok mahasiswa, dalam satu kampus ataupun mahasiswa seluruh Indonesia misalnya, itu secondary group. Kenapa? Ciri-cirinya itu tadi, jumlahnya banyak, Anda tidak mengenal mahasiswa meskipun itu satu angkatan Anda, begitu secara dekat. Kemudian hubungan Anda juga tidak langgeng, artinya nanti ketika Anda lulus ya Anda tidak berkontak misalnya, atau Anda ingat tetapi tidak personal misalnya. Nah, contoh-contoh itu salah satu contoh apa yang disebut sebagai secondary group. Tapi contoh lain ya hubungan soal kontrak jual beli, organisasi di dalam perusahaan, pabrik, dan seterusnya. Atau organisasi di mana Anda sekarang sebagai mahasiswa ada di dalamnya. Itu adalah kelompok sekunder. Tokoh yang lain, Ferdinand Tönnies ini salah satu sosiolog yang kemudian membagi bahwa tipe kelompok itu ada dua. Ada Gemeinschaft, ada Gemeinschaft. Yang pertama, bahwa di dalam tipe kelompok ini, Gemeinschaft ini, bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya itu diikat hubungan batin yang murni, alamiah, serta kekal. Jadi pola hubungannya ini adanya rasa cinta, ada kesatuan batin dan seterusnya. Perasaan dan akal itu merupakan kesatuan hidup yang alamiah dan organis yang kemudian disebut sebagai Wesen-Weil atau kehendak untuk kehendak untuk bareng terus gitu ya. Ini contohnya adalah keluarga, kekerabatan dan seterusnya. Kalau tadi Cooley dia menyebut di istilahnya Cooley ini sebagai kelompok primer tadi. Nah, ciri-ciri dari kelompok Gemeinschaft menurut Ferdinand Tönnies ini adalah ada intimasi di sana, ada keakraban atau kemesraan antar anggota kelompok. Kemudian yang kedua privat, artinya hubungan yang bersifat personal, pribadi untuk beberapa orang saja begitu. Kemudian eksklusif, yaitu hubungan hanya untuk kita dalam tanda petik dan tidak untuk orang di luar kita. Kalau saya menyebut kita itu ya saya dan Anda, misalnya begitu ya. Di luar kita itu berarti ada orang lain. Ada dua tipe di sini, Gemeinschaft berdasarkan darah gitu ya, hubungan darah. Ini ya contohnya ya keluarga, kekerabatan dan seterusnya. Kemudian Gemeinschaft berdasarkan tempat,
Ini paguyuban, bisa RT, bisa desa, RW, dan seterusnya. Kemudian Kemenska berdasarkan pikiran. Ini paguyuban, orang yang memiliki jiwa dan pikiran yang sama, yang satu ideologi, dan seterusnya. Maka ini kelompok-kelompok yang oleh Ferdinand Tonis disebut memiliki hubungan batin yang alamiah serta kekal. Berdasarkan Gemeinschaft of Mind ini misalnya kalau Anda contoh misalnya ya teman-teman HTI, NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu berdasarkan pikiran atau ideologi yang sama misalnya, itu sebagai contoh kelompoknya. Kemudian teman-teman sekalian ada yang disebut sebagai Gesellschaft. Jadi suatu bentuk kehidupan bersama yang merupakan ikatan lahiriah yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek. Jadi ini terbentuk karena kemauan gitu ya, yang dipimpin oleh cara berpikir yang didasarkan pada akal, didasarkan pada logika. Jadi kemauan yang ditunjukkan pada tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya rasional. Saya mau berkelompok dengan Anda untuk tujuan ABC. Ada tujuan-tujuan tertentu yang disepakati bersama. Nah, ciri-ciri dari Gesellschaft ini adalah hubungan antar anggota ini tidak hubungan yang mesra, tidak hubungan yang akrab sebagaimana Gemeinschaft. Jadi hubungannya relatif renggang, kemudian impersonal atau tidak mempribadi. Jadi kita tidak kemudian menubuhkan identitas kelompoknya. Kemudian jumlahnya banyak dan pola hubungannya rasional. Rasional ya saya melakukan apa dapat apa, kira-kira begitu. Posisi saya ini dapat apa dan sebagainya. Ini contoh dari pola penggunaan Gesellschaft. Kemudian ada tipe kelompok yang lain, itu adalah kelompok formal dan informal. Kelompok formal ini adalah kelompok yang memiliki aturan yang jelas, tegas, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tentu saja ini akan juga berkaitan dengan kedudukan anggota, struktur organisasi, dan seterusnya, maupun kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kelompok formal ini ya organisasi kampus, partai politik, perusahaan, dan seterusnya. Tapi ada kelompok yang disebut sebagai kelompok informal. Jadi kelompok yang tidak mempunyai struktur organisasi tertentu yang tegas, yang pasti begitu ya. Kemudian kedudukan, kewajiban, hak dan kewajiban dari masing-masing anggota ini relatif kemudian tidak jelas seperti halnya kelompok yang formal itu tadi. Nah, biasanya terbentuk karena pertemuan berulang kali karena kepentingan pengalaman yang sama gitu ya. Jadi misalnya kita sebut sebagai komunitas, kelompok diskusi dan seterusnya yang kemudian tidak memiliki aturan yang lebih mengikat dibandingkan dengan kelompok-kelompok formal. Kita lihat yang lain, menurut Robert Merton ada dua tipe kelompok, ada membership group dan reference group. Membership group ini adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok itu. Jadi kita secara fisik menjadi bagian dari kelompok itu. Contoh ya, kalau Anda misalnya memiliki kartu member Indomaret misalnya, atau departemen store tertentu misalnya, kartu Matahari, kartu apapun gitu ya, itu Anda adalah bagian dari membership group. Nah, ada dua di sana, ada nominal group member, ini berkaitan dengan seseorang dianggap sebagai anggota gitu ya, dianggap oleh anggota lain masih berinteraksi dengan kelompok sosial tetapi berkurang intensitasnya, artinya tidak aktif misalnya. Atau kemudian ada yang kedua adalah peripheral member group. Ini anggota yang masih tercatat tetapi sama sekali sudah tidak berinteraksi lagi dengan kelompok yang bersangkutan sehingga kelompok itu tidak berkuasa terhadap orang itu.
Jadi ada nominal group member dan peripheral group member. Jadi Anda masih tercatat di dalam kelompok itu, tetapi Anda sudah lama tidak aktif misalnya. Yang kedua ada reference group. Jadi reference group ini adalah kelompok sosial yang kemudian menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok, untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Reference group ini ya kalau di kampus dosen itu sebagai reference group, kalau di dunia kesehatan dokter itu menjadi reference bagi grupnya. Maka kalau Anda sakit gitu ya, maka yang menjadi referensi Anda sakit apa, harus bagaimana, itu dokter. Atau kemudian kelompok-kelompok keagamaan, maka para kiai, ulama dan seterusnya itu adalah reference bagi grupnya. Jadi dia bisa membentuk pribadi dan perilaku. Sehingga nilai-nilai, norma, tindakan ataupun budaya dari kelompok itu kemudian dijadikan rujukan atau pedoman oleh seseorang atau sekelompok orang yang bukan menjadi anggota kelompok itu, gitu ya. Contoh tadi ya, reference group itu ya kelompok-kelompok profesional yang dia memiliki keahlian-keahlian tertentu, yang judgementnya, pendapatnya itu kemudian dianggap berlaku bagi kelompok yang lain. Itu gambaran tentang tipe kelompok menurut Robert Martin. Ada membership group dan ada reference group. Oke, sampai di sini teman-teman sekalian, bagaimana individu itu berinteraksi dan tipe-tipe kelompok menurut beberapa tokoh psikologi sosial maupun sosiologis berkaitan dengan kelompok. Tipe-tipenya seperti itu. Nanti di video yang lain kita akan bicarakan ada kelompok-kelompok yang kemudian tidak terstruktur gitu ya, tidak memiliki struktur yang baku, cenderung tidak teratur dan cenderung cair. Kita akan bicarakan nanti misalnya soal komunitas, ada massa itu bisa abstrak maupun massa yang konkret, demonstrasi, kampanye dan seterusnya. Itu adalah kelompok, tetapi kelompok yang relatif tidak terstruktur, tidak teratur sebagaimana tipe-tipe kelompok yang tadi saya sebutkan. Sampai di sini teman-teman, pertanyaan-pertanyaan silahkan diajukan melalui kolom komen di bawah dari video ini. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan nanti saya akan jawab satu persatu. Saya kira begitu, kita ketemu di pemaparan berikutnya, masih di bagian dari individu dan kelompok tentang psikologi sosial. Terima kasih dan salam.